Oke, ya, postur kerja merupakan posisi tubuh yang dipertahankan saat bekerja ya. Postur kerja yang buruk atau awkward postur merupakan kontributor utama gangguan pada kesehatan kerja, terutama pada sistem muskuloskeletal atau sistem otot ya. Eh, Mengapa evaluasi postur kerja itu penting? Yang pertama, jika postur kerja baik ya, maka dia akan mengurangi kelelahan sehingga sangat mungkin ya pekerja akan bekerja lebih efisien, lebih cepat tanpa hambatan fisik yang bisa berimplikasi pada peningkatan produktivitas. Hal penting kedua dari mengapa dilakukan evaluasi postur kerja, yang kedua ialah untuk mencegah risiko cedera jangka panjang ya seperti MST atau mengurangi absensi akibat sakit dan biaya kompensasi yang harus dikeluarkan perusahaan jika ada pegawai yang sakit, nggak masuk, atau terjadi kecelakaan. Ya. Hal penting yang ketiga ialah dapat meningkatkan kualitas. Ya. Jika Anda bekerja secara nyaman, maka hal tersebut akan berkorelasi secara langsung dengan faktor ketelitian. Dan jika Anda bekerja secara teliti, maka kualitas dari output produk atau yang dihasilkan akan lebih berkualitas ya, karena Anda bekerjanya nyaman. Eh, Berbeda jika Anda bekerja nggak nyaman, ya mungkin bisa asal-asalan. Yang penting misal dirakit ya, rakit oke, kita ngerakit sebuah contoh pekerja merakit sebuah part ya. Kalau kita nyaman, wah kita akan mengencangkan apa bautnya, skrupnya itu akan dengan sangat kencang. Tapi kalau kondisinya nggak nyaman, capek, lelah, yang penting nempel, gitu kan. Itu akan terjadi perbedaan kualitas. Di dalam evaluasi postur kerja, tak lupa kita akan bersinggungan dengan prinsip mekanika ya, biomekanika yang pada struktur biologis tubuh manusia. Ada sistem pengungkitnya ya, karena jika kita bekerja ya, eh, akan ada tuas, tulang sebagai tuas, sendi sebagai poros, kemudian ada otot sebagai gaya ya atau ifot ya, dan tubuh bekerja seperti sistem tuas. Kemudian kita lihat ini ada contoh lengan ya. Kita lengan ini dikasih beban dan ini mau kita angkat effort bicep ini otot bicep maka kita butuh force ya, force gaya ya kayak tungkit ya ini ada elbownya ya di sini sebagai eh, sendi ya poros vacuum ini sebagai sendi tuh dan ada beban spinal beban yang mengangkat dari punggung membungkuk menciptakan gaya kompresi ekstrim pada diskus L5 atau S1 ini istilah pada apa tulang belakang ya ada L5 gitu jika ininya bermasalah ya Anda bisa lumpuh gitu. Selanjutnya, dalam biomekanika kita mesti akan berhubungan dengan hukum Newton ya. Ada aksi, ada reaksi ya. Ada beban eksternal terhadap internal tubuh. Ya, jika kita mengangkatnya terlalu ekstrim, ya maka akan ada reaksi terhadap tubuh kita. Reaksi negatif ya pastinya. Nah, ini apa itu MSD? Ya, musculoskeletal disorder ya. Gangguan pada otot, pada saraf, pada tendon, pada ligamen, pada sendi, pada tulang rawan, dan diskus tulang belakang ya. Gejala umumnya apa? Biasanya terasa nyeri, rasa kaku, kesemutan, bengkak ya. Tapi ini biasanya jangka panjang ya. Nyeri itu jangka panjang, kaku juga jangka panjang. Kalau bengkak mungkin bisa langsung terjadi seketika itu ya, atau kesemutan gitu. Tapi pada prinsipnya MSD ini adalah gangguan pada jangka panjang. Eh, Postur kerja yang tidak baik ya dengan pendekatan ergonomi
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, repetisi dan durasi ya. Jika Anda bekerja dengan postur yang sama berulang-ulang tanpa istirahat cukup, dapat menyebabkan keausan pada jaringan otot. Durasi kerjanya statis yang lama juga akan menghambat aliran darah. Contoh, Anda bekerja berdiri 5 jam, ya sudah, aliran darah di kaki itu ya akan kaku ya, sehingga otot akan terjadi kelelahan. Dan faktor yang kedua adalah gaya, adanya gaya dan adanya postur ya. Pengerahan tenaga besar, contoh mengangkat berat ya, kemudian posturnya janggal, membungkuk, memutar, terlalu ekstrim. Hal ini dapat meningkatkan tekanan mekanis pada tubuh secara signifikan. Jadi faktor yang kedua adalah gaya dan postur kerja yang janggal. Ini contoh ada MMH ya, manual material handling, pengangkatan material secara manual ya. Ini ya banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan yang mungkin belum besar ya. Belum besar. eh, ini merupakan penyebab utama nyeri punggung bagian bawah atau low back band ya. Kemudian risiko meningkat jika beban yang dibawa terlalu berat, lokasi beban jauh dari tubuh, atau frekuensi angkatannya tinggi dari bawah sampai tinggi. Dan ada power zone ya, di mana area ideal mengangkat beban ini adalah di antara pertengahan paha dan dada. Kita bisa lihat aturan untuk mengangkat secara aman ya. Kemudian ini adalah perbedaan antara postur yang netral atau postur yang oke dengan postur yang janggal ya. Postur yang netral ya, yang sebelah kanan ya, di mana posisi sendi berada pada kondisi paling rileks dan kuat. Tulang belakang mempertahankan huruf S alami. Ya. Dan postur yang janggal atau awkward postur, di sini ada penyimpangan pada posisi eh, tubuh yang baik ya, di mana leher menekuk lebih dari 20 derajat, ya. Kemudian punggung juga bungkuk ya, dan apa jarak mata juga terlalu ke bawah kita lihat ya. Kemudian apa posisi keyboard ya di atas atau sejajar. Ini kalau digambar di atas ya, karena tangan tangannya tidak ke bawah sudutnya tapi sejajar atau lebih ke atas gitu ya. Jadi ini postur kerja yang tidak baik ya. Itu pengaruh nggak? Tetap pengaruh terhadap produktivitas ya, walaupun mungkin nilai signifikannya tidak terlalu ekstrim atau langsung cepat kayak gitu. Nah, ini beberapa metode untuk menilai postur kerja secara ergonomi ya. Ada dua pendekatan penilaian, yaitu penilaian subjektif dan penilaian objektif. Nah, penilaian subjektif itu pakai NBM ya, dan pakai kuesioner kelelahan lainnya. Kemudian penilaian objektif, ialah contohnya pakai metode RULA, REBA, OWAS, OEC, NIOS, ada juga ROSA ya. Tuh. Yang paling banyak digunakan ya RULA, REBA. Praktikum ergonomi sudah sampai penilaian evaluasi postur kerja belum? Halo? 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 Belum, Pak. Untuk praktikum ergonomi sudah sampai penilaian postur kerja belum? Halo? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah. Rula reba ya? Sudah ya? Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini contoh dari kuesioner Nordic Body Map ya. Ini ada sekitar 27 item yang kamu kasihkan kepada pekerja atau karyawan ya. Di sini nanti kamu tinggal nilai di bagian tubuh mana yang tidak sakit, agak sakit, sakit dan sakit sekali ya. Tuh. Kemudian ini untuk yang penilaian objektif ya. Ini untuk rula ya. Terbagi menjadi dua grup ya. Grup A dan grup B. Grup A itu lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan. Grup B itu leher, batang tubuh, dan kaki. Kemudian skor disesuaikan dengan aktivitas otot yang statis atau produktif dan beban yang diterimanya juga berapa. Kemudian ini level dari Rula ya, kategori. Jika skornya 1 sampai 2, maka dia tingkat reduksinya eh, dapat diterima atau negatifable ya, gitu. Kemudian jika skornya 3 sampai 4, ini mengandung resiko rendah ya. 5 sampai 6 resiko sedang dan 7 resiko tinggi. Jika skornya 7 ya, maka kalian harus segera lakukan perubahan ya. Bentuk tubuhnya itu harus dirubah, postur kerjanya harus dirubah. Gitu. Kemudian yang reba ya. Reba itu juga ada dua grup ya. Batang tubuh, leher, kaki ya. Dan yang grup B, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan. Sini juga ada penambahan skor coupling ya, ada kualitas pegangannya baik atau tidak ya, good, fair atau poor ya. Tuh. Ini skornya jika 1 tidak perlu tindakan, 2 sampai 3 resikonya rendah, 4 sampai 7 resiko sedang, 8 sampai 10 resiko tinggi, 11 sampai 12 resiko sangat tinggi. Ya perlu tindakan antara tinggi dengan sangat tinggi ya. Mulai dari medium juga sudah perlu tindakan ya, tapi tidak wajib gitu. Dan ini OWAS ya. OWAS itu terdiri dari 4 ya. Ada digit 1 bagian punggung. Nanti di sini kategorinya apa? Punggungnya lurus, bungkuk, putar, bungkuk dan berputar. Dan pada digit 2 ada lengan. Kemudian ada kategorisasinya. Kemudian ada digit 3 kaki. Apakah posisinya duduk, berdiri lurus, jongkok, dan lain-lain. Sesuai pada gambar itu. Kemudian digit 4 ada beban ya. Berat beban yang diangkat berapa gitu. Jadi sangat mudah ya. Apalagi kalau kita lihat dibantu dengan software apa Ergovelo ya. Ini kategorisasi OWAS ya atau level OWASnya. Satu tuh postur normal, dua postur berbahaya, tiga berbahaya, empat sangat berbahaya. Jadi ya kalau berbahaya dan sangat berbahaya maka perlu perbaikan sesegera. NIOS ya. NIOS ini adalah untuk mengevaluasi berapa sih beban maksimal yang boleh diangkat ya. Karena eh, sangat paling parah di antara analisis ialah postur kerja pada saat pengangkatan beban ya. Ini dapat menimbulkan cedera secara langsung pada otot punggung bagian belakang. Ini rumusnya ya, RWL, recommended weight limit ya. Jadi rumus berapa sih batasan pengangkatan yang diberikan? Ya pakai rumus ini. Tinggal kita masukkan saja skor-skornya ya. Ada LC, constant, load constant ya. Ini apa bebannya berapa? Ini ada contoh 23 kilo. Dan ada HM, horizontal multiplier ya ini jaraknya berapa dan ada vertical multiplier jarak tinggi dari awal sampai jarak tinggi awal dan ada distance multiplier jarak angkatnya berapa dan ada asymmetric multiplier ada sudut putarnya berapa dan ada frekuensi multiplier berapa kali frekuensinya kalian ngangkat dan ada coupling multiplier ini adalah pegangannya itu seperti apa gitu. Apakah poor, good atau sedang. Kemudian dari hasil itu nanti kita masukkan rumusnya ya. Beban awal aktual dibagi lifting index ya. Ini nanti akan ketemu indeks pengangkatannya dengan rumus beban berat beban aktual ya dibagi tadi RWL. Nah, jika nilainya kurang dari 1, maka dianggap aman ya. Jika lifting indexnya lebih dari 1, maka ini akan bisa menyebabkan peningkatan risiko cedera pada pinggang
atau punggung dan perlu desain ulang atau perbaikan segera mungkin. Dan yang penilaian evaluasi postur kerja selanjutnya dengan ROSA ya, Rapid Office Strength Assessment. Ini kemarin ada, ini ini fokusnya di kantor ya, pekerja kantor ya. Kemarin ada mahasiswa skripsi ya, ngajukan proposal analisis postur kerja pada pada apa saya lupa kemarin objeknya. Oh, pada pekerja catering dengan metode Rula-Reba ya. Saya tolak jika pakai metode Rula-Reba karena sudah sering banyak dilakukan ya. Ya saya kasih saran pakai Rosa ya. Rosa itu di UMK, teknik industri UMK itu belum pernah ada yang melakukan skripsi itu, jadi saya bolehkan. Silakan Anda belajar baca-baca metode Rosa seperti apa. Oke. Saya kira ini sangat mudah ya, hampir sama dengan Rula-Reba. Ya, ya cepat lulus lah kalau masuknya oke. Tuh. Rosa ialah penilaian risiko ergonomis secara cepat dan struktur pada lingkungan kerja perkantoran ya atau office workstation khususnya bagi pekerja yang menggunakan komputer. Rosa dirancang khusus untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan MSD pada pekerja kantor yang fokusnya pada peralatan kerja ya. Apakah peralatan yang digunakan itu sudah diatur sesuai dengan prinsip ergonomi? Ada kursi, meja, monitor, mouse, keyboard, telepon. Kemudian fokus pada postur kerja, menghasil postur yang diatur si kerja saat menggunakan peralatan tersebut. Dan fokus ketiganya ada pada durasi ya. Masukkan faktor durasi atau lamanya penggunaan peralatan tersebut dalam sehari, karena durasi yang panjang akan meningkatkan risiko MSD atau risiko kelelahan yang lebih. Ada tiga bagian dari penilaian ROSA ya. Yang pertama ada section A, section B, section C. Section A itu dari kursi kerja, section B monitor dan telepon atau PC, section C mouse dan keyboard ya. Fokus sebenarnya diukur tinggi kursinya, kedalaman dudukan, sandaran lengan, sandaran punggung. Dan yang section B itu monitor posisi layar, tinggi layar, jarak, sudut leher, pada penggunaan telepon misalnya apakah menggunakan handset atau menjepit telepon di bahu. Section C pada mouse dan keyboard, posisi keyboard dan mouse ketinggiannya, jaraknya berapa, dan postur pergelangan tangan serta bahu saat menggunakannya. Jadi sudah ada scoring ya, ini nanti bentuknya scoringnya sudah ada. Tuh. Kalau nggak salah 1 sampai 5. Jadi nanti pekerja kita observasi ya dengan lembar rosa ya. Nanti kita nilai, oh itu skornya misal tinggi kursi skornya 5 karena sudah bagus tinggi kursinya sesuai itu. Atau kalau tinggi kursinya ketinggian maka skornya ya jangan 5, ya bisa 2 atau 1. Nah ini skor akhir dari Rosa ya, kategorinya jika 1 sampai 2 dia tingkatnya rendah ya, tidak perlu tindakan segera, artinya dianggap oke, itu ya. 3 sampai 4 risiko sedang atau sedang rendah ya, mungkin perlu tindakan ya, tapi risikonya kecil. 5 sampai 6 risiko sedang ya atau tinggi ya. Di sini perlu tindakan cepat ya. Perbaikan harus segera diimplementasikan. Misalnya penyesuaian kursi, perubahan posisi monitor, motor yang misal kurang tinggi, atau mengganti mouse atau keyboard untuk mengurangi risiko cedera. Dan jika skor ROSA lebih dari 7 ya, 7 ke atas itu ini mengandung tingkat risiko tinggi, maka perlu tindakan mendesak. Ini yang paling harus segera dilakukan perubahan. Ya. Tuh. Ini ada contoh studi kasus ya. Masalahnya pengguna komputer mengalami keluhan nyeri leher dan pergelangan tangan. Dari hasil evaluasi Rula, skornya 6 ya atau medium. Penyebabnya monitor terlalu rendah ya sehingga leher ya sudut leher akan lebih ke bawah dan keyboard terlalu tinggi ya sehingga bahu mengangkat ya pergelangan tangan juga apa siku pergelangan tangan sampai siku itu juga akan terasa pegal ya atau terganggu. Solusinya apa? Ini bisa gunakan monitor stand dan kursi adjustable ya gitu. Ada studi kasus lagi dari industri ya. Di sini ada contoh operator memindahkan kotak atau box 20 kilo dari lantai ke konveyor. Ya. Dari hasil evaluasi NIOS,
Lifting indeksnya 2,5 high crease ya, karena di atas satu ya, jadi tidak oke lifting indeksnya. Penyebabnya titik awal pengangkatan terlalu rendah dari lantai dan frekuensinya tinggi, sering banget dia melakukan pengangkatan. Solusinya apa? Bisa gunakan meja lift hidrolik atau scissor lift agar beban setinggi pinggang. Oke. Eh, ini kemarin ada orang Polytron ya yang menerapkan prinsip ini pada saat barang turun dari truk ya, atau mau sorry turun atau mau masukkan ke truk ya. Jadi dia akhirnya biasanya kan pakai orang manual diangkat, akhirnya dia ganti tuh pakai iya lifting ya, lifting yang bisa diatur sesuai dengan ketinggian truk tuh. Orangnya yang dulu ngangkat sekarang jadi mengontrol atau apa ya, menjalankan lifting itu ya. Kemudian langkah-langkah evaluasi ya dari beberapa metode tadi. Yang pertama biasanya harus melakukan observasi, kita amati tuh ya, mereka kerjanya seperti apa. Kemudian kita wawancarai tentang keluhannya ya untuk mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian langkah yang kedua adalah kita lakukan rekaman baik berupa foto maupun video postur kerja dari berbagai sudut. eh, Misal bisa dari depan, sisi depan difoto. Operatornya misal tadi lagi ngangkat, difoto atau depan komputer difoto dari sisi depan, belakang, samping, kanan, samping, kiri. Setelah itu, baru kita dari hasil foto itu kita lakukan analisis, evaluasi postur kerja, ya tergantung metode yang akan kita gunakan. Bisa Rula, Reba, atau Nios, mau manual maupun pakai software Agrovelo, monggo. Dan langkah berikutnya adalah langkah usulan perbaikan ya. Jadi di sini adalah rekomendasi solusi ya, atau bisa langsung implementasi evaluasi. Jika kalian dalam proses skripsi ya, biasanya saya minta langsung desain, langsung rubah kursinya, langsung rubah meja dengan desain kamu gitu. Jadi ada 4 tahapan dalam langkah evaluasi. Nah, untuk perbaikan ya di sini ada hierarki dari pengendalian ya. Sebenarnya ada segitiga hierarki pengendalian. Ini saya singkat aja. Yang pertama eliminasi ya. Jika eh, hal itu sangat berbahaya ya, maka kalian hilangkan tugas yang berbahaya itu ya. Contoh pengangkatan 50 kilo ya harus dihilangkan, jangan dengan orang gitu ya. Dan langkah berikutnya adalah rekayasa, modifikasi alat ya, perubahan alatnya ya. Tuh. Dan yang terakhir adalah administrasi, rotasi kerja, eh, bisa rotasi kerja atau peregangan, switching, atau aturan durasi kerja ya. Contoh, kalau saya sarankan itu ya kalau kita depan komputer lama duduk ya. Saya sih kalau 30 menit biasanya stretching ya. Tuh. 35 cukup ya. Setiap 30 menit bakal 5 menit stretching lah atau istirahat sebentar, peregangan otot lah gitu ya. Ini ada contoh intervensi ergonomi. Yang pertama tadi ada adjustable desk ya. Kemudian ada lifting aid, alat bantu, dan ada ini alas ya, alas kaki. Ini juga sangat membantu jika kalian postur bekerjanya pada saat berdiri, ya, maka Anda akan sangat terbantu dengan alas ya. Saya sendiri contoh dalam nyuci piring kan mesti kebanyakan berdiri tuh di atas lantai. Kalau nggak ada apa keset, tetap berbeda ya. Coba Anda rasakan, tetap berbeda. Oke, ergonomi is not easy ya, tapi but it is a investment ya. Jadi lingkungan kerja yang sehat itu akan menciptakan bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat adalah sebuah investasi. Sorry, lingkungan kerja yang sehat atau postur kerja yang sehat adalah investasi masa depan dari tubuh kita. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada Pak. Ada? Cukup jelas? Sudah Pak.
Oke, jika cukup jelas, kita akhiri. Kita nanti jumpa lagi di PPSK ya. Jam berapa PPSK? 14.40 ya. Atau jam 2, Pak? Jam 2. Iya. Ya, oke, kita nanti mulai lagi jam 2 ya. Linknya kayaknya sama, link Zoom-nya sama. Oke ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.